Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Tarbiyah PPD, para wadik 2, wadik 3, Bapak Ibu Kapolri dan Sekoni, serta Bapak Ibu dosen yang alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk bisa membersamai mengikuti rapat diskusi pada pagi hari. Bapak Ibu, sesuai dengan undangan hari ini adalah rapat diskusi, dan sebelum diserahkan kepada para Kapolri untuk bisa menyampaikan rekapan untuk mata kuliah semester genap, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan penanggung jawab dalam bidang akademik. Mencermati dan menyimak yang di grup terkait dengan harapan Bapak Ibu untuk mendistribusi mata kuliah semester genap ini. Hal yang pertama yang ingin kami sampaikan, mohon maaf terlebih dahulu bila mana di dalam pendistribusian untuk mata kuliah semester genap ini ada yang belum sesuai dengan harapan Bapak Ibu, karena ada beberapa hal yang perlu kita semua ketahui Bapak Ibu. Ini terkait dengan tadi yang coba kami garis bawahi, kalau untuk profesional insya Allah Prodi sudah berusaha, tapi yang proporsional ini itu yang Bapak Ibu di Prodi mereka sudah berusaha semampu mereka untuk bagaimana Bapak Ibu bisa beban kerjanya itu memenuhi tagihan dari sister atau BKD. Yang ingin saya sampaikan dulu Bapak Ibu terkait kondisi kita, kondisi real yang ada di lapangan Bapak Ibu. Yang pertama untuk PA. PA itu adalah yang paling banyak dosennya, dan untuk tahun akademik ini mahasiswanya itu relatif berkurang Pak Ibu. Sehingga saya bacakan saja biar kita semua bisa memperoleh gambaran kira-kira seperti apa, sehingga bukan juga kita melarang untuk menuntut prodi. Prodi itu sudah berusaha berbuat yang terbaik untuk Bapak Ibu. Itu. Yang pertama PAI. PAI itu untuk DTPS. DTPS itu ada 23 dosen Bapak Ibu. 23 DTPS. Untuk semester genap ini ada 24 mata kuliah. Nah, kalau kita rasakan kita hitung aja perbandingannya. 24 mata kuliah, ada 23 DTPS. Berarti kan satu itu seperti itu Bapak Ibu. Satu mata kuliah ya satu dosen. Dan kelasnya ada 13 kelas. Nah, beda dengan angkatan-angkatan sebelumnya, itu PAI itu rata-rata setiap angkatan sampai 5. Nah, sekarang tinggal 13 kelas yang harusnya hanya 12 kelas. Tapi untuk semester 2 ini, itu kami minta kepada Kapolri bagian MD untuk memecah kelasnya. Jadi yang 3 kelas kami buat menjadi 4 kelas. Biar dosen-dosen pun bisa tercover untuk bisa mengajar mata kuliah. Itu PAI. Yang berikutnya adalah MPI. Ini yang sama banyak. MPI ini adalah 15 DTPS. 15 Bapak Ibu. Ada 23, kurang lebih 23 mata kuliah untuk semester genap. Ya sama, berarti ada sekitar 2. Dan kelasnya hanya 5 Bapak Ibu. 5 kelas diisi oleh 15 DTPS dengan kurang lebih 23 mata kuliah. Jadi bagaimana sakit kepala prodi untuk bisa mengatur Bapak Ibu biar bisa menampung mata kuliah. Tuh. Yang selanjutnya adalah PGMI sama 12 DTPS, 24 mata kuliah dan hanya 6 kelas. Yang selanjutnya adalah PBA. PBA 7 DTPS-nya, 24 mata kuliahnya, 3 kelas. Satu angkatan, 1 kelas. Jadi gimana coba mengaturnya ya Bapak Ibu? Jadi kami
TBI dan PIAUD. Itu spesifik Bapak Ibu. Jadi kadang di prodi itu overlap, ya, karena itu adalah keprodian, terutama untuk PIAUD. Kita itu hampir dibilang tidak ada dosen yang background keilmuannya itu adalah PIAUD. Dan biar Bapak Ibu mengetahui, mungkin ada yang bertanya kenapa Ibu Eka hadir di sini, dan itu kami sudah konsultasi, kami sudah bicarakan dengan pimpinan tertinggi dalam hal ini adalah Marin Satu sebagai penanggung akademik. Kami minta izin untuk Ibu Eka bisa dipasang di jadwal. Kenapa? Karena itu banyak mata kuliah yang nggak ada dosennya. Sehingga jadi Bapak Ibu mohon pengertiannya, bukan kami dari prodi tidak ingin berbagi atau apa ya. Seperti tadi penyampaian Pak Dekan, bila mana ada mata kuliah tertentu maunya dosen satu aja yang pegang, itu nanti kebanyakan SKS-nya dosen lain nggak dapat. Tuh, sehingga ada satu mata kuliah itu sampai 2-3 dosen yang mengampu mata kuliah itu. Karena tadi kami berpikir proporsional, dan kami di bidang akademik bersama tim prodi sudah berusaha sebaik mungkin Bapak Ibu untuk bisa membuat keputusan untuk semester genap ini sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Dan bila mana ada dosen yang hanya 6 SKS ya, atau 9 atau 8, itu tidak perlu khawatir untuk dilaporkan di sistem atau di KD kita. Kenapa? Karena unsur pendidikan dan pengajaran bukan hanya mengajar di kelas, tapi ada unsur lain Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan menguji skripsi, membimbing, itu bisa dimasukkan. Membuat buku ajar, itu bisa dilaporkan. Jadi jangan hanya terpaku, wah kalau saya dapat 5 SKS, bagaimana saya melaporkan di sistem? Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Banyak unsur-unsur lain yang bisa diisi untuk melaporkan BKD Bapak Ibu di sistem. Itu yang ingin kami sampaikan. Jadi di awal, di depan, permohonan kami dalam bidang akademik, bila mana sebentar akan dibacakan oleh Bapak Ibu Kaprodi untuk rekap mata kuliah semester genap belum sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Dan saya juga sudah disampaikan oleh pimpinan akademik tertinggi rektorat dan ada mungkin info untuk sistem Bapak Ibu, batas terakhir untuk kita bisa melaporkan itu pada tanggal 9 Februari. Untuk SK jadwal semester ganjil kemarin kami sudah men-share ke prodi-prodi dan prodi-prodi bisa meneruskan kepada Bapak Ibu. Bila mana ada hal-hal lain yang dibutuhkan bisa menghubungi bagian teknik akademik. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi, kalau tadi ini dibilang yang terakhir yang dekan ya, jadi saya juga mumpung alhamdulillah ada Bapak Ibu, atas nama pribadi dan saya sebagai WD1, alhamdulillah bulan ini adalah 2 tahun pas saya menjabat sebagai WD1 melanjutkan kepemimpinan dari Pak Dr. Agus Kosa PPD. Permohonan maaf bila mana dalam berkata bersikap dengan saya dengan Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Insyaallah ke depan bisa lebih berbenah lagi untuk menjadi lebih baik, dan kami mohon doanya. Insyaallah di akhir kepimpinan kami mohon doanya untuk akreditasi 2 prodi lagi, itu yang sebenarnya itu
bisa dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya. Tadi kami seolah meninggalkan fakultas tanpa meninggalkan beban untuk kepemimpinan berikutnya. Makanya kami seolah masih berusaha untuk mengawal. Akhir bulan ini seolah paling lambat 2 minggu depan kami akan mensubmit borang PGRI dan PBA. Dan insyaallah kami target akan divisitasi bulan Maret, sehingga ketika April pergantian untuk kepemimpinan berikutnya kita meninggalkan jejak yang baik untuk kepemimpinan berikutnya. Mohon doa dari Bapak Ibu semua, 2 prodi ini insyaallah minimal bisa unggul ya, kita bisa unggul insyaallah, sehingga insyaallah ke depan Tarbiyah bisa menerapkan 4 prodi yang unggul plus 1 prodi yang bergengsi yang tadikannya yang level nasional itu prodi PPG. Insyaallah mohon doa restu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Dan itu Ibu Bapak bisa dimulai untuk masing-masing prodi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini sebelum kami serahkan kepada prodi untuk membacakan rekap distribusi mata kuliah. Ada dari Dekan. Waktu 20 menit Bapak Ibu untuk dibuka forum terbuka. Bila mana ada masukan, ada saran dari Bapak Ibu kepada kami selaku unsur pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bapak Ibu, mungkin ada masukan ya. Bisa saja itu konstruktif ya, baik dalam menyelesaikan menuntaskan pekerjaan kami di fakultas ya, maupun dalam awali lagi pimpinan baru di fakultas Tarbiyah. Silakan Pak Ibu, izin Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Dekan bersama seluruh Dewan Pimpinan Fakultas. Telah mendengar penyampaian Bapak Dekan dan Wakil Dekan, muncul pertanyaan, apakah ada perpisahan? Iya no, suara sama nangis no. Ya, yang terkesan mohon maaf banyak kita sama-sama, yang terkesan adalah sistem manajemen dan leadership yang oleh Dewan Pimpinan Fakultas ini yang mengemuka itu adalah soliditas, kebersamaan dengan program yang jelas dan tegas di bawah kepemimpinan Bapak Dian selaku Dekan. Andaikan saya yang menjadi rektor, saya pertahankan kepemimpinan ini. Cuma saya ingin jadi rektor. Maksud saya kepada rekan-rekan, mohon maaf banyak kepada para senior ini, kalau sampai ada pimpinan yang baru, tidak salah mengatasnamakan fakultas untuk memberikan saran yang konstruktif tadi. Jujur saya ingin mempertahankan kepemimpinan Fakultas Tarbiyah ini demi kredibilitas institut secara keseluruhan.
Karena di tingkat nasional itu fakultas tarbiyah itu sering dimuncul-munculkan di dalam pembicaraan diskusi mereka. Saya ada link dengan Direktorat Jenderal. Makanya saya walaupun mau pensiun tahun depan, kalau boleh saya terus di sini. Kalau Pak Abeng lain sebagai surveyor. Satu, jadi saya bicara apa adanya bahwa pelibatan para senior di dalam kepemimpinan Pak Ardianto itu kami sangat terkesan bahwa kepemimpinan itu betul-betul bersifat komprehensif. Selalu mengakomodir, itu catatan kami. Kami selalu berdiskusi bahwa keberhasilan fakultas tarbiyah itu memang tergantung top leadernya. Yang walaupun tadi Pak Dekan itu selalu low profile bahwa tidak mungkin pihak-pihak ini tidak berkontribusi dalam leadership fakultas. Tetapi kenyataannya bahwa memang soliditas kita ini menjadi acuan sebetulnya bagi kepemimpinan berikutnya. Yang ketiga, bahwa ada semacam apa ya di dalam pikiran saya pribadi, kalau ada perubahan kepemimpinan di fakultas, ya silakan, itu adalah kebijakan the big boss. Tetapi dari Bapak Dekan bersama kawan-kawan, saya rasa tidak salah untuk memberikan semacam memorandum kepada pemimpin yang baru. Hati saya sebetulnya ingin bilang bahwa kalau rektor baru sebentar nanti tampil ini, kewajiban kita untuk menyampaikan pimpinan ini pertahankan dulu dong, karena masih ada ide-ide gagasan yang sudah ongoing yang harus ada realitanya sebentar nanti. Yang dikhawatirkan oleh saya pribadi, jangan sampai program yang begini bagus akan mengalami stagnasi. Kalau dia stagnan, ini adalah kemerosotan yang sulit untuk bisa hidup kembali. Ya, ini catatan saya secara pribadi. Saya rasa teman-teman ini setuju atau tidak, tetapi begitulah kata hati saya. Oleh sebab itu saya tanya, apakah ada perpisahan? Kalau perpisahan itu potong kambing atau mau makan soto? Baik itu tidak penting, tetapi memori yang penting untuk disampaikan kepada siapa yang sebentar lagi akan memimpin fakultas ini adalah merupakan satu keharusan bagi kita semua. Kira-kira demikian, dan saya juga Pak Dekan, saya juga akan pensiun tahun depan. Saya mohon maaf lahir batin atas kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini, walaupun masih 3 semester. Terima kasih dulu dan saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Saya kira Pak Haji lebih beruntung dibanding Dr. Abeng. Dr. Abeng keluar sertifikasi berapa bulan aja? 1 bulan. Ya 1 bulan udah posisi 2 bulan. 4. Kalau Pak Haji kan sudah alhamdulillah ya, karena memang beliau lolos ke data sertifikasinya di mendekati usia pensiun. Jadi alhamdulillah. Ya baik, terima kasih Pak Haji. Tapi ya itu masalah karena kalau ada pertemuan ini pasti ada perpisahan. Terima kasih Pak Haji, dan saya kira itu bukan hanya titipan ya bagi saya sebagai rekan, tapi juga titipan bagi siapapun ya. Ini adalah pandangan yang general yang menjadi persoalan penting dalam setiap transisi dan etapa kepemimpinan itu adalah kontinuitas keberlanjutan Pak Haji, dan itu seringkali menjadi problem. Kita berharap dengan sistem yang sudah kita bangun yang baik ini tentu akan memberikan kekuatan ya, bahwa sistem itu kalau tegak berjalan, tidak siapapun orangnya pasti akan tegak berjalan. Untuk informasi, terima kasih Bu Prof. Saya sudah diberi semacam penguatan ya, karena sudah lihat langsung bagaimana persetujuan Dirjen Teknis atas usulan PPD, dan sekarang ini sudah ada di Bank PT. Jadi Bank PT memproses
terpilihnya memenuhi syarat. Alhamdulillah. Terima kasih karena dipoto langsung dari ruang admin tanda tangan dari Pak Dirjen. Itu kemungkinan besar di akhir Januari atau awal Februari akan keluar KMA, keputusan Menteri Agama tentang pembukaan program studi pendidikan profesi guru di Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan. Terima kasih. Dan tadi sudah diingatkan oleh satu, jadi dua prodi ini kita harap sekali Pak Wadan ya, PGMI kita bisa target unggul ya, dan PPA juga demikian kita harap. Dan untuk informasi Bapak Ibu mohon doa, di fakultas kita sekarang ini ada Pak Arhan, Pak Sahari sudah submit dokumen Pak Sahari untuk asesor lagi sudah submit, Pak Ibu Andi Pak Ramah dan saya sendiri mengadu nasib melamar sebagai calon asesor yang insya Allah pengumumannya tanggal 30 Januari. Mudah-mudahan lulus biar gagal diraih lulus administrasi. Pak Arhan kita doakan, Pak Dr. Sahari dari Pak Ramah dan saya sendiri melamar sebagai asesor tadi. Pak Rektor sepakat juga karena saya masuk ruangannya untuk minta rekomendasi, tapi beliau rekomendasi direktur padahal rekomendasi dari asesor. Baik, terima kasih. Yang lain barangkali silakan Bapak Ibu, Pak Dr. Usman Langge, Kementerian Prodi, Mas Tanang Bapak, Pak Dr. Sagun tadi. Baik. Iya, baik, saya kira posisi fakultas insya Allah bukan mau pergi, bukan mau pergi. Jadi penting bagi kita untuk selalu memberi penguatan, ya, baik dalam keadaan mau pergi ataupun tidak, mau berpisah ataupun tidak, bisa sebagai pengingatan bagi kita terhadap hal-hal yang baik. Di kita jalan agama juga begitu kan, selalu bermaaf-maafan kan, sampai maafnya kepada Tuhan dan tidak maaf kepada manusia. Dan itu yang ramai sekarang di sosmed kan, tentang pernyataan Caknung kan, menghina Pak Presiden, jadi minta maaf kepada Allah dan tidak minta maaf kepada Presiden. Di Pak Dr. Latif sudah sampai di sentrumnya karena beliau sudah diberi Habib. Sebuah foto. Baik, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi atas atensi dan kerjasama dari kita semua.